Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Alladzi khalaqana min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini rasanya kayak jadi artis ya. Ini ulap banget nih rasanya. Ya. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini saya mohon maaf. Tadi nggak konsen ya karena ini loh cahayanya ini tidak biasa jadi artis. Yang saya hormati para pimpinan Yayasan Nurul Fikri, Boarding School Serang. Ini ada para direktur. Ternyata para direkturnya orang Jawa Timur, Haji Yayi. Ustadz Kholis, Ustadz Munaji. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada para guru, ustadz ustadzah yang kita hormati, kepada para wali murid, wali santri, Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, dan khususnya kepada Ananda yang hari ini diwisuda, anak-anak yang luar biasa, para pemuda yang akan melanjutkan perjuangan kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf nih khususnya kepada panitia. Saya mohon maaf kepada panitia karena undangan ini sudah lama, tapi panitia konfirmasi kapan datangnya saya belum bisa jadwal. Karena saya termasuk minggu-minggu ini rumah saya Surabaya ke Jakarta itu 2 kali seminggu. Jadwalnya berubah-ubah. Makanya saya belum bisa jawab. Hari Rebu kemarin saya masih di Jakarta ketemu Haji Yuyi, terima kasih Pak Haji. Dan kemudian pulang ke Surabaya, saya di ITS, adik-adik sekalian, nanti kalau kuliahnya lanjut di ITS insya Allah ketemu dengan saya. Saya guru besar di jurusan teknik kelautan, khususnya mengajar tentang produksi minyak dan gas di laut. Kalau membangun anjungan, platform, produksi minyak dan gas, itu tempat kami bekerja. Kemarin setelah pulang dari Jakarta hari Rebu, saya Kamis masih memimpin rapat dengan PLN di Surabaya, hari Jumat ke Batam, hari Sabtu kemarin di Medan, sekarang ketemu adik-adik yang wisuda hari ini di Serang. Saya mengucapkan selamat kepada antum semuanya, kita semuanya yang hari ini, mudah-mudahan acara ini menjadi momentum keberkahan bagi masa depan anak-anak kita yang diwisuda hari ini. Kalau berbicara dengan anak-anak yang diwisuda, usianya biasanya anak-anak Gen Z ya, milenial. Saya termasuk orang-orang yang melihat masa depan anak-anak Gen Z ini dengan kacamata yang optimis, bukan kacamata yang pesimis. Karena ada orang-orang yang mempublikasikan temuan-temuan riset mereka, lalu muncul kekhawatiran karena anak-anak Gen Z itu katanya isinya adalah kebanyakan orang-orang yang labil. Orang-orang yang ketahanan mentalnya kurang. Tetapi saya masih punya optimisme kalau orang-orang Gen Z itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, mengerti agamanya, insya Allah mereka adalah menjadi orang-orang yang akan merubah dunia. Dan yang hadir di sini insya Allah bagian dari itu. Allahumma amin. Allahumma amin. Tema yang diberikan kepada saya adalah tema bagaimana menjadi generasi robbani untuk menuju Indonesia Emas 2024. Saya membaca judul ini bangga karena sekolah-sekolah seperti Nurul Fikri dan yang lain-lain
sekarang dan seterusnya atau sebelumnya dan seterusnya selalu menggabungkan antara unsur ini. Generasi Robani itu berarti pembicaraan kita mengenai keumatan dan membangun Indonesia emas di masa depan, itu kita bicara tentang kenegaraan. Maka kita bicara kebangsaan. Keumatan dan kebangsaan itu adalah dua agenda seperti dua sisi dari mata uang yang kita tidak bisa memisah-misahkan. Dan saya bangga nanti anak-anak kita yang meneruskan ini tidak akan melepaskan sisi satu dengan sisi lainnya. Kita menjadi bagian dari umat yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai kitab dan sunnahnya. Dan kita juga mencintai bangsa dan negara kita. Ini saya kira penting. Kalau kita lihat anak-anakku sekalian, dulu orang-orang yang mengubah dunia dan mengubah Indonesia itu adalah anak-anak muda yang memiliki kecintaan terhadap umat dan bangsanya. Maka generasi para nabi, generasi para sahabat, dan tokoh-tokoh yang menjadi mengubah dunia itu memiliki cita-cita dan memperjuangkan cita-citanya itu sejak muda. Sejak muda. Ya, kemarin dalam perjalanan saya dengan istri saya itu kalau perjalanan suka melihat film sejarah. Dan sejarah, adik-adik tahu sejarah namanya Ibnu Sina. Itu dimulainya sejak muda. Dia cinta buku, ya, cinta buku, cinta Quran, cinta sunnah. Dia bisa menjelaskan bagaimana Al-Quran dan sunnah itu dan diterjemahkan dalam menghadapi soal-soal mereka sejak kecil. Ketika dia membantu ibunya, ketika dia membantu keluarganya, dia ditugasi untuk merawat domba-domba. Apa yang ia lakukan? Untuk apa? Ditanya ibunya, kamu ini membuat apa? Kenapa begitu? Saya membuat usaha seperti ini supaya saya tidak kehabisan waktu, airnya bisa dipompa oleh tenaga angin supaya waktu saya bisa kita gunakan untuk mendalami Al-Quran dan Sunnah. Luar biasa, ini kayak boarding school Serang ya. Ini kayak boarding school Serang. Ya, ini memadukan antara bagaimana kecintaan kita terhadap ilmu dunia dan ilmu agama. Maka kita mengenal namanya istilah Islam terpadu, sekolah Islam terpadu. Ini luar biasa, terima kasih kepada para pejuang sekolah Islam terpadu. Nah, anak-anakku sekalian, demikian juga di Indonesia. Indonesia menjadi negara yang hebat seperti sekarang ini adalah berkat perjuangan mereka-mereka yang memulai perjuangannya sejak generasi muda. Gen Z, milenial, itu semuanya dulu adalah orang-orang yang membuat sejarah Indonesia. Saya mau cerita sedikit anak-anakku sekalian. Dulu induk dari para pejuang kemerdekaan Indonesia itu namanya siapa? Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu seorang pejuang yang berjuangnya sejak muda. Dia memiliki kegelisahan melihat kehidupan bangsanya. Dia mengenal agama, maka namanya aja disebut HOS ya, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dia mengenal agamanya, mengenal masyarakatnya, dan kemudian menuntut ilmu dan pergi dari kota ke kota. Sampailah dia memimpin satu pergerakan yang disebut dengan pergerakan syarikat Islam. Dan pergerakan ini diawali dulu dengan syarikat dagang Islam, bahkan lebih awal dibandingkan Budi Utomo. Dibandingkan dengan Budi Utomo. Dan apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan adalah membuat ide tentang Indonesia masa depan. Bahkan ketika tidak ada satupun orang yang memikirkannya. Maka ada istilah kemerdekaan itu di zaman penjajahan itu munculnya dari Cokro Aminoto. Pada tahun 1916 beliau dalam sidang mengatakan kongres yang dia buat itu dengan istilah namanya Kongres Nasional. Belum ada sebelumnya kongres-kongres ditambahi dengan kata-kata nasional. Karena nasional itu menggambarkan perjuangan kebangsaan yang selama ini terjajah oleh Belanda.
yang selama itu terjajah oleh Belanda. Lalu dia menggabungkan kekuatan nasional untuk menaik tanggakan kebangsaan Indonesia agar Indonesia merdeka dengan mengatakan apa? Agar mengatakan perjuangannya adalah perjuangan agar bangsa Indonesia memiliki pemerintahan sendiri yang disebut dengan istilah Zelfbestur. Jadi itulah inspirasi dengan kata-kata ini. Kemudian banyak anak-anak muda berikutnya tertarik untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tertarik dengan memperjuangkan kemerdekaan. Anak-anakku sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah itu sampai begini. Cokroaminoto itu menjelaskan begini. Sudah tidak pantas lagi negeri Hindia. Nah, waktu itu Indonesia belum ada. Istilah Indonesia belum ada, menyebut kepulauan Indonesia itu dengan istilah Hindia. Sudah tidak pantas lagi negeri Hindia diperintah oleh negeri Belanda. Sudah tidak pantas lagi bahwa penduduknya diperlakukan seperti sapi perahan yang hanya diperas susunya. Diberi makan hanya demi diperas susunya. Dan sudah tidak pantas lagi negeri ini hanya menjadi tempat orang berdatangan untuk mencari keuntungan. Dan ini sudah tidak saatnya lagi bahwa anak negeri ini tidak dilibatkan dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Itulah kemudian Cokroaminoto itu menggariskan perjuangan yang pertama, perjuangan apa itu? Perjuangan kemerdekaan. Kemudian perjuangan di bidang ekonomi. Karena apa? Tidak pantas kalau negeri ini hanya menjadikan tempat bagi orang-orang yang berdatangan, asing berdatangan untuk mengeruk kekayaannya. Itu ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah perjuangan sosial, yaitu perjuangan bahwa tidak pantas kekayaannya diperas lalu hanya diberi seperti sapi perah, ya, yang diberi makan demi susunya. Dan yang terakhir adalah perjuangan politik agar anak bangsa ini mampu mengurus pemerintahannya sendiri, bukan didikte oleh penjajah dari asing. Ini luar biasa. Ini contoh orang-orang muda yang kemudian melahirkan orang muda berikutnya. Seperti Soekarno dan yang lain-lain muda ketika masih kos itu belajar kepada Cokroaminoto. Maka saya optimis melihat orang-orang muda yang sekarang ini sedang diwisuda dan mereka yang hafal Quran, mereka yang memahami Al-Quran, mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian menghidupkan Al-Quran dalam kegiatan keumatan, kebangsaan dan kenegaraan. Insya Allah betul-betul Indonesia akan menjadi negara yang menyongsong masa depan Indonesia Emas 2024. Anak-anakku sekalian, ini ada dua tadi ya, generasi Robani, kemudian Indonesia Emas. Kalau kita bicara generasi Robani, menjadi modal untuk membangun Indonesia Emas. Dan ini konsep ini bukan hanya konsep keumatan, tapi juga konsep kenegaraan. Kalau dalam konsep keumatan, Robani, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, yang namanya Robani adalah orang-orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan mereka, dengan Rob mereka. Orang yang kemudian membangun kedekatan ini berinteraksi dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempelajari Al-Quran dan mereka mengajarkannya. Mereka mencontoh Nabi Muhammad SAW dan mempelajari sunnah-sunnahnya, menghidupkan itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka itu kemudian menjadi orang-orang yang mengandalkan kedekatannya kepada Allah lebih besar daripada mengandalkan rasionalitasnya. Nah, ini yang penting mau saya tekankan. Pertama ya, sebelum kita bicara tentang keindonesiaan, kita bicara tentang keumatan. Dan ketika kita bicara ini, konteks kita adalah membangun suasana hati dan jiwa kita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita berjuang untuk membangun Indonesia. Anak-anakku sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah,
kenapa bangsa-bangsa itu peradabannya naik, dan kenapa bangsa-bangsa itu peradabannya melandai, dan kenapa bangsa-bangsa itu ada yang peradabannya turun. Suatu bangsa yang peradabannya naik, apa itu peradaban? Peradaban itu adalah bentuk ekspresi secara fisik maupun ekspresi secara kelembagaan yang telah diwariskan dari generasi-generasi yang menjadi penciri, ya, menjadi penanda kebesaran suatu bangsa. Maka di sana ada budaya, ya, intisari peradaban itu budaya. Kalau budaya itu ekspresi dari akal budi kita. Mungkin nilai-nilai yang kita yakini terekspresikan dalam kebiasaan dan perilaku kita. Ilmu pengetahuan yang kita kuasai terekspresikan dalam bentuk karya-karya teknologi, karya-karya seni, dan karya-karya kelembagaan yang dibangun oleh umat ini. Maka mampu membentuk budaya. Budaya yang kuat tercermin juga dalam kemudian peradaban arsitektural. Maka ada masjid-masjid yang megah, ada bangunan-bangunan penciri kemajuan, dan seterusnya, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana bangsa-bangsa itu peradabannya naik dan bangsa-bangsa itu peradabannya turun. Bangsa-bangsa yang peradabannya naik itu oleh karena kekuatan iman, kekuatan jiwa dan hati mereka lebih dominan daripada kekuatan rasionalitasnya. Meskipun ini, ya, SIT ini banyak yang kuliahnya di perguruan tinggi negeri, ya, di perguruan tinggi negeri. Saya juga dari perguruan tinggi negeri. Tapi saya termasuk orang yang percaya bahwa kalau ingin peradaban suatu bangsa itu naik, rasionalitas tidak boleh mendominasi melebihi kekuatan iman. Ini anak-anakku sekalian, ya. Saya mau kasih tahu, terutama yang lulusan SMA, SMP. Di SMP, di SMA, adik-adik diajari, anak-anakku sekarang diajari F sama dengan apa? F sama dengan M kali A. Itu kalau fisika. Kalau ekonomi dia bilang harga itu terbentuk oleh karena kebutuhan dan permintaan. Permintaan, penyediaan dan permintaan. Ya kan? Kalau ada yang produksi, ada pasarnya, terbentuk harga. Maka yang dibangun di kita adalah rasionalitas. Lalu kalau lulus di perguruan, di kampus, di sekolah, masuk di kampus. Di kampus juga diajari rasionalitas. Nah, maka orang tidak percaya bahwa nilai F itu besar kalau M-nya kecil, kalau A-nya kecil, betul? Kalau masanya kecil, percepatannya rendah, maka nggak mungkin gayanya tinggi. Itu rasional. Maka kalau permintaan itu banyak, produksinya sedikit, harganya pasti mahal. Betul? Itu namanya pendekatan rasional. Lalu lulus dari perguruan tinggi jadi pejabat di DPR, di kementerian, di eselon. Mereka bekerja dengan menggunakan panduan program rancangan pendapatan dan belanja. Maka program hanya bisa dijalankan kalau ada anggarannya. Kalau nggak ada anggarannya tapi ada program, betul ya, jadi temuan Pak DPR. Ini ada DPR. Jadi kalau ada bangunan dibuat tapi tidak ada di RAPBN atau RPBN dan tidak ada di APBD, itu jadi ketemuan KPK atau BPK. Maka orang hanya bekerja berdasarkan program. Kalau ada program dijalankan, kalau nggak ada program tidak boleh menjalankan. Program hanya boleh dijalankan kalau ada anggarannya. Maka rasionalitas itu yang membuat kita didikte oleh ini. Maka pertumbuhan pembangunan yang didorong rasionalitas itu tumbuh, tapi tumbuhnya landai saja, linear, ya. Maka pertumbuhan ekonomi 6%, bahkan yang bagus hanya 7%. Itu kalau perkembangannya rasional. Tetapi hidup ini, adik-adikku, anak-anakku sekalian, tidak boleh dan tidak bisa didasarkan pada rasionalitas saja. Tidak boleh didasarkan pada rasionalitas saja. Karena kalau rasional menguasai kita, ini yang bicara guru besar loh ya.
guru besar ITS. Yang rasional ya. Rasional saya. Rasional itu penting, tapi tidak cukup. Penting tapi tidak cukup. Kalau kita hanya mengandalkan rasionalitas kita, biasanya membuat kita itu khawatir tentang masa depan, karena masa depan itu gelap. Tidak ada informasi yang pasti apa yang akan terjadi besok, dan kita tidak punya pengalaman sebelumnya tentang apa yang akan kita hadapi. Anak-anakku lulus SMA, belum tentu tahu nanti masa depannya diterima di mana atau kerja apa. Akhirnya orang menganggap masa depan ini gelap dan kita khawatir. Ya, saya kemarin ke Yogyakarta, kurang lebih 2 minggu lalu, saya dapat kabar dari kawan-kawan di sana banyak mahasiswa yang kemudian makin banyak sekarang mahasiswa yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena khawatir tentang masa depan. Menggarap tugas akhir, takut. Ya kan? Nanti kerja apa? Takut. Karirnya apa? Takut. Itu karena dia ingin mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan rasionalnya, sementara jawaban itu memang tidak bisa diberikan. Saya mau tanya anak-anakku sekalian, dalam hidup kita ini lebih banyak yang kita sudah tahu jawabannya dalam rasional kita, apa yang belum? Yang belum. Maka sekarang kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan sendiri itu tidak ada yang pasti. Semua ilmu itu mengandung kesalahan karena dikembangkan oleh rasional. Maka seorang guru besar di Kanada namanya Leonard Lai mengatakan begini, all models are wrong, some of them are useful. Semua yang kita pikirkan dalam ilmu pengetahuan itu sebenarnya salah, tetapi sebagiannya saja yang bermanfaat. Saya mengatakan apa? F sama dengan MA itu hukum Newton. Itu benar kalau kecepatan benda-benda ini rendah. Begitu kecepatannya tinggi, rumus itu sudah tidak berlaku lagi. Maka yang terjadi adalah mekanika kuantum, teorinya Einstein. Jadi ilmu itu hanya bisa menjawab pada kondisi tertentu, tidak berlaku pada kondisi yang lain. Itulah sebabnya di perguruan tinggi setiap tahun ada lulusan master baru, ada lulusan doktor baru, ada penelitian baru. Kenapa? Itu mengoreksi temuan-temuan kemarin. Jadi yang kemarin ditemukan kurang tepat, sekarang lebih ditepatkan terus menerus. Maka ilmu manusia disebut ilmu yang dikembangkan dengan eksperimental atau yang disebut dengan tajribiyah. Uji coba terus menerus. Itu karena kita meyakini bahwa otak kita, rasional kita itu terbatas. Maka orang yang percaya tentang rasionalitas itu terlalu tinggi, mereka akan sering kecewa dan mereka sering putus asa karena tidak mendapatkan jawaban sepenuhnya terhadap apa masalah yang dihadapi oleh pikirannya. Anak-anakku sekalian, maka ini penting ya. Misalnya contoh, kalau kita sudah tahu ini ya, kalau sekarang kalau di kampus-kampus anak-anakku sekalian, yang sekarang tren di semua jurusan sekarang diajari ilmu statistika. Di semua jurusan. Ilmu statistika itu ilmu yang kemudian menyadari bahwa hidup ini tidak bisa diprediksi oleh pikiran. Contoh, kalau bangun gedung tinggi seperti ini harus memperhitungkan beban angin. Lalu pertanyaannya, kecepatan angin berapa yang saya harus masukkan dalam perhitungan? Pertanyaannya, wallahu a'lam. Kenapa? Jawabannya wallahu a'lam. Karena angin kadang-kadang kencang, kadang-kadang pelan. Maka orang yang semangatnya naik turun disebut angin-anginan. Ada nggak yang di sini angin-anginan? Yang lulus yang SMP SMA, yang angin-anginan ada nggak? Itu tandanya angin sendiri nggak jelas kecepatannya berapa, yang bisa hanya kira-kira. Tinggi gelombang laut kira-kira. Apakah di sini nanti ada gempa apa tidak? Kira-kira. Karena kalau gempa tidak dihitung nanti bangunannya roboh, tapi kalau mau menghitung kekuatan gempanya berapa, hanya kira-kira. Maka kemudian di statistik dikenal namanya margin error. Ya kan? Ada kesalahan, ada namanya probability, kemungkinan. Itu semuanya dalam bahasa kita
Namanya adalah ketidakpastian. Maka saya meskipun jurusannya kelautan, saya itu salah satu mata kuliah adik-adik, anak-anakku sekalian, yang saya tetap pegang itu adalah mata kuliah statistik demi untuk menyadarkan mahasiswa saya, ya itu mahasiswa semester 4, untuk menyadarkan kepada mereka bahwa dalam ilmu pengetahuan banyak ketidakpastian, maka jawaban tertinggi itu adalah ucapan wallahu a'lam. Apa? Wallahu a'lam. Sehingga para ilmuwan itu kemudian menjadi rendah hati, lalu tidak mengandalkan pikirannya dengan kesombongan rasionalitasnya, dan kemudian dia akan mentok. Apa itu mentok? Sudah tidak bisa lagi menjawab, maka dia kemudian kembali kepada agamanya. Maka kemudian kalau kita menjadi orang-orang yang robbani, orang-orang yang robbani, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya tadi pagi, anak-anakku sekalian, itu bicara sama istri saya, ya. Masuk hotel, melihat kamar hotelnya itu bagus sekali, itu kamarnya indah, ya. Itu tata letaknya, furniturnya, itu kan indah. Lalu yang saya sampaikan ke istri saya apa? Luar biasa, ini arsiteknya ini profesional. Berarti melihat objek di kamar, lalu yang diingat siapa ini yang membuat? Ini arsiteknya profesional. Lalu kita kan di ketinggian, di lantai 3, buka pintu, di halaman kelihatan mobil-mobil mewah banyak sekali. Wali murid kita ini kelihatannya orang-orang kaya. Ini orang-orang kaya kelihatannya, mudah-mudahan kekayaannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah. Amin. Jadi yang kita lihat bukan hanya mobilnya, yang kita lihat apa? Ini Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, orang-orang yang robbani itu selalu ingat kepada Allah. Maka kalau dia menyandarkan hidupnya ini pada Allah lebih banyak daripada menyandarkannya pada rasionalitas dia, maka dia akan menjadi orang-orang wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau bersedih hati, jangan gundah gulana, jangan galau. Engkau adalah orang-orang yang tinggi derajatnya kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka keimanan inilah yang harus menjadi pemandu kita. Maka budaya dan peradaban yang dibangun dasarnya iman lebih kuat daripada rasionalitas, ini akan menanjak. Coba bayangkan, adik-adik anak-anakku sekalian yang SMA, SMP ini pasti pernah mengambil pelajaran sejarah. Dalam pelajaran sejarah ada yang namanya Perang Badar. Ingat? Perang Badar. Perang Badar itu Nabi posisinya bersama sahabat di kota mana? Halo? Kota Madinah. Ya, lalu kemudian yang akan menyerang pasukan itu dari mana asalnya? Mekah. Kaum musyrikin Mekah jumlahnya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak, jumlah mereka 1000 orang lebih. Dengan mobilisasi persenjataan dan logistik serta kendaraan onta dan kuda yang lengkap. Sementara kaum muslimin jumlahnya hanya kurang lebih 300 orang. Itu pun adalah kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah orang-orang miskin baru. Kenapa disebut orang miskin baru, orang muhajirin itu? Karena mereka asalnya orang kaya di Mekah sekalipun harus meninggalkan kekayaannya demi hijrah. Karena hijrah itu kalau punya kekayaan nggak bisa dibawa. Profesinya aja ditinggalkan. Ya kan? Beda dengan bapak ibunya adik-adik yang lulus sekarang. Itu wali murid di sini banyak yang pindah luar kota itu dalam rangka promosi. Jadi tidak tepat disebut hijrah. Karena promosi jabatan. Kalau hijrah itu meninggalkan kekayaannya. Bahkan kalau punya SHM dibawa enggak? Sertifikat hak milik tanah enggak dibawa. Bahkan ada yang keluarganya, istrinya saja ditinggal. Jadi mereka itu menjadi orang miskin baru di Madinah. Abdurrahman bin Auf pun yang terampil berbisnis pun menjadi orang yang tidak punya apa-apa pada awalnya, lalu kemudian berdagang, berbisnis dan menjadi orang kaya. Jadi ini 300 orang ini orang miskin, tidak punya modal, logistiknya nggak ada.
Lalu seandainya para sahabat itu adalah lulusan perguruan tinggi Indonesia, lulusan sekolah-sekolah yang mengandalkan fisika matematika saja, mengandalkan teori-teori ekonomi yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, misalnya hanya mengandalkan rasionalitas, kira-kira ketika Nabi itu mengumpulkan sahabat, lalu sahabat ditanya, ini ada serangan dari Mekah, gimana jawaban kalian? Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya, ya kita lawan Rasulullah. Atau gimana? Kalau orang rasionalitas jawabnya gimana? Tidak seimbang ini ya Rasulullah, nggak rasional ini, mereka logistiknya banyak, kita sedikit. Kalau gitu jawabannya gimana? Mundur, lari saja ya Rasulullah, gitu ya. Jadi para sahabat itu seandainya hanya menggunakan rasionalitas karena lulusan perguruan tinggi seperti sekarang misalnya, maka mereka akan mundur dari perjuangan dan kemudian tidak akan kita lihat dalam sejarah ada yang namanya perang Badar. Tidak ada yang namanya perang Khandaq. Maka perjuangan ini akan berhenti karena orang sudah takut dengan rasionalitasnya, tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur iman yang mendrive dirinya. Maka ya, kalau seandainya kita semuanya bisa menyeimbangkan ini dan menempatkan secara proporsional, ini ada tempatnya. Saya guyonan ini sama kawan-kawan. Ada begini. Kadang-kadang kita ini ada ya guyonannya begini, kalau mengurus organisasi, mengurus lembaga, mengurus yayasan, itu berbeda dengan mengurus kantor. Mengurus kantor di BUMN atau kantor di pemerintahan. Saya dulu 5 tahun di Dewan Energi Nasional. Hari saya ngantor di lantai 3 di depannya Gambir. Itu menjadi penasehatnya Pak Dirut Pertamina. Setiap hari dalam rapat-rapat kita itu selalu pertimbangan rasional. Kira-kira untungnya berapa, aset kita aman atau tidak, return on investmentnya berapa, terlalu rasional, ya kan? Kalau itu semua yang menjadi pertimbangan kita, maka kita tidak bisa naik kelas untuk membuat lembaga-lembaga kita. Lembaga kita selalu menghadapi keterbatasan. Maka orang-orang yang seperti di perang Badar tadi, mereka memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dari umumnya orang karena ada iman. Seandainya mereka tidak ada iman, maka mereka akan pulang dan berlari, bersembunyi dan tidak menghadapi musuh. Tetapi karena mereka punya iman, lalu kemudian ada solusi-solusi min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar padanya. Itu jawaban dari iman, bukan jawaban dari rasional. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, anak-anakku sekalian, adik-adik semuanya yang lulus hari ini, utamakan iman ini melebihi apapun potensi yang kita miliki. Bukan berarti rasional tidak penting, rasional penting, semuanya penting. Tetapi iman itu harus mendominasi kita. Oke? Iman harus mendominasi kita. Maka orang-orang yang imannya kuat, mereka akan bisa mengerjakan sesuatu program-program yang bahkan orang umum itu tidak bisa merasionalkan dan karenanya mereka takut untuk memperjuangkan. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian ada surplus kinerja. Surplus kinerja yaitu bahwa hasil yang dia dapat dari kerja-kerja mereka lebih besar daripada sumber daya yang mereka punya dan yang mereka gunakan. Nah, saya ingin lulusan-lulusan dari sekolah boarding school Serang ini, Nurul Fikih Serang ini, Serang. Mohon maaf ini gaya Jawa Timur, Serang ya, bukan Serang. Ya. Serang. Nurul Fikih boarding school Serang, ya. Itu kita ingin mereka-mereka yang mengandalkan iman lebih dulu sebelum rasionalnya, dan kemudian mereka memiliki kinerja yang surplus daripada sumber daya yang mereka punya. Dan itulah kemudian kita memenuhi ungkapan dari Al-Quran yang mengatakan Iyakum minkum isruna sobiruna yaglibu mi'atain. Jika ada di antara kalian 20 orang yang beriman dan bersabar,
maka mereka akan mampu mengatasi 200 orang rata-rata. Jadi bagaimana orang punya kinerja lebih tinggi? Karena iman di satu sisi, di sisi yang lain kita membekali kita dengan rasionalitas, tetapi kita juga kemudian mengembangkan manajemen kepemimpinan dan tata kelola. Jangan hanya karena iman saja tapi tata kelolanya tidak bagus. Oleh karena itu kita kemudian kalau ingin membangun Indonesia emas di masa depan anak-anakku sekalian, pertama iman, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengelola sumber daya ini dengan tata kelola yang baik. Hubungan kita dengan masyarakat itu menggunakan manajemen yang baik. Ya, misalnya mengelola organisasi, lembaga dengan tata kelola yang baik. Maka kita mengenal dulu program-program dari para aktivis yang mengatakan bahwa yang pertama dilakukan termasuk oleh para pembina Nurul Fikri Boarding School Serang ini, beliau memberikan nasihat kepada kita. Yang perlu dibangun yang pertama-tama adalah kekuatan iman, pendidikan yang kemudian menyebabkan kita ini punya konsistensi antara hati, pikiran dan tindakan kita. Kita punya integritas. Maka menjadi orang-orang yang disebut bersih imannya, bersih ibadahnya, dan bersih amal karyanya. Lalu orang-orang yang bersih ini melayani masyarakat dengan tata kelola yang baik dalam bentuk organisasi dan lembaga-lembaga, maka memiliki jiwa kepedulian, maka mereka peduli pada sesama. Orang yang peduli ini kemudian masuk memperbaiki kantor-kantor tempat mereka bekerja secara profesional, lalu pengalaman dan pengetahuan mereka terakumulasi menjadikan mereka bergaul dengan banyak orang. Mereka tidak hanya bergaul sesama umat Islam, tetapi dengan seluruh komponen bangsa. Mereka bergerak menjadi negarawan. Orang-orang yang bersih, orang-orang yang peduli, orang-orang yang profesional, orang-orang yang negarawan ini yang insya Allah akan lahir yang hari ini di wisuda insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.